Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Fauzianti dengan NIM 0311021281 dari kelas Tadris Biologi 1 akan sedikit memberi penjelasan mengenai ejaan dan tanda baca. Untuk teman-teman semua, tahu nggak sih apa itu ejaan? Ejaan merupakan ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa, termasuk juga dan penggabungannya. Kemudian dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Menurut Junaya, seorang penulis, beliau menyebutkan dalam bukunya bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu pemakaian hurufnya, penulisan kata, penulisan serapan, dan tanda bacanya pun beberapa macam ejaan. Nah, yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Pada ejaan Van Ophusen ini terdapat beberapa hal yang cukup menonjol. Yang pertama yaitu huruf Y ditulis menjadi J. Kemudian kata saya berubah menjadi saja. Contoh lain yaitu kata sempurna. Maka pada ejaan Van Ophusen ini dia berubah menjadi sempoerna. Yang ketiga yaitu huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atasnya. Contohnya yaitu rakyat. Maka penulisannya yaitu rakyat. Terdapat koma di antara ra dan yat. Yang keempat yaitu huruf J ditulis menjadi DJ. Yang keempat yaitu huruf J ditulis menjadi DJ. Misalnya kata Jakarta, maka penulisannya yaitu di Jakarta. Kita bisa juga melihatnya dari naskah proklamasi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu huruf C ditulis menjadi TJ. Misalnya curang. Kata curang maka penulisan ejaan Van Ophusen-nya yaitu tejoerang. Kata U-nya berubah dan kata C-nya berubah. Terakhir yang keenam yaitu gabungan konsonan KH ditulis menjadi CH. Contohnya khazanah. Khazanah maka penulisan Van Ophusen-nya yaitu cazanah. Yang kedua yaitu ejaan republik, di mana ejaan republik ini disusun untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya. Itu artinya ejaan republik ini disusun untuk menyempurnakan ejaan dari Van Ophusen. Adapun contohnya yaitu pada ejaan Van Ophusen kata U maka diganti menjadi OE. Kemudian disempurnakan pada ejaan republik berubah menjadi U. Yang tadinya doeloe maka menjadi dulu. Nah, selanjutnya yaitu macam ejaan yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Hal yang menarik dalam ejaan pembaharuan ini adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal. Contohnya yaitu gabungan konsonan pada kata DJ yang merupakan Jakarta maka berubah menjadi J, Jakarta. Selanjutnya yang keempat yaitu ejaan melindo. Ejaan melindo ini tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Hal yang membedakan keduanya yaitu yang pertama pada ejaan pembaharuan kata TJ contohnya tecinta, maka pada ejaan melindo berubah menjadi TJ-nya berubah menjadi C. Yang maka kata tecinta berubah menjadi cinta. Selanjutnya yang terakhir yaitu ejaan baru. Pada ejaan baru ini panitia pelaksana pada ejaan melindo berhasil merumuskan suatu konsep baru yang kemudian diberi nama ejaan baru.
Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru ini contohnya itu pada konsonan DJ, maka berubah menjadi J. Contoh katanya yaitu remaja, maka berubah menjadi remaja. Contoh lainnya yaitu pada konsonan SJ, maka berubah menjadi SY. Contoh katanya itu sejarat, maka berubah menjadi syarat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai ejaan. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contohnya yaitu ibuku pergi ke kota. Contoh lainnya yaitu ayahku tinggal di Riau. Kemudian tanda baca koma. Tanda baca koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang diketahui oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contohnya itu, saya ingin datang ke rumahmu, tetapi hari hujan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tanaman di kebun itu. Ibu sedang bekerja di dapur. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional. Yang keempat yaitu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua ini dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberiannya. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung ini biasa dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya anak-anak, berulang-ulang, dan kemerah-merahan. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan diri menonton video penjelasan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.